Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslimin yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu muka kembali untuk meneruskan kajian ilmiah tentang ilmu kaidah fikih. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya, di dua pertemuan tersebut kita telah membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan muqaddimah ilmu kaidah fikih yang berkaitan tentang apa hakikat dari kaidah fikih, dan kita telah tahu bahwa hakikat dari kaidah fikih adalah suatu hukum yang bersifat umum, bersifat universal, yang bisa diterapkan pada masalah-masalah fikih yang dicakupnya. Inilah hakikat dari kaidah fikih. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memahami lebih dalam dan bisa membuktikan tentang hakikat kaidah fikih ini. Kaidah yang pertama yang akan kita bahas adalah kaidah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua perbuatan seorang hamba itu tergantung niatnya. Sesungguhnya semua amalan seorang hamba itu tergantung niatnya. Ini kaidah fikhiyah, kaidah fikih yang bersumber dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Redaksinya benar-benar sama dengan redaksinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan hadis, ya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan seorang hamba itu tergantung niatnya. Sumber kaidah ini adalah hadis yang sangat masyhur, diriwayatkan dari sahabat Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan seorang hamba itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagian seorang hamba itu tergantung dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya, niat hijrahnya benar-benar karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya benar-benar kepada Allah dan Rasulnya.
Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Barang siapa yang amalan hijrahnya karena dunia atau karena perempuan yang ingin dinikahinya, maka itu yang akan dia dapatkan dari hijrahnya. Kalau hijrahnya niatnya karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah yang mulia. Kalau hijrahnya karena dunia, maka dia akan mendapatkan dari amalannya tersebut pahala dunia, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mendapatkan pahala akhirat. Walaupun hijrah ya merupakan amalan yang berat ya. Apalagi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijrah dari Makkah, meninggalkan kampung halaman sampai ke Madinah. Kalau niatnya karena dunia, maka dia tidak mendapatkan pahala kecuali dunia. Niatnya karena ingin menikahi seorang wanita juga demikian. Tidak mendapatkan pahala kecuali apa yang dia niatkan. Berbeda kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pahalanya sangat besar sekali. Ini adalah sumber dari kaidah yang kita bahas ya. Ini adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam hadis ini disebutkan redaksi yang sama dengan kaidah ini yang kita bahas ya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan seorang hamba itu tergantung niatnya. Para ulama pakar kaidah fikih banyak menyebutkan redaksi lain dari kaidah ini. Bahkan redaksi tersebut lebih masyhur dalam ilmu kaidah fikih. Itu redaksi yang bunyinya al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha. Redaksi ini lebih masyhur, lebih banyak dicantumkan dalam buku-buku atau kitab-kitab yang membahas tentang kaidah fikih. Namun redaksi yang berasal dari hadis jauh lebih utama daripada redaksi al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara seorang hamba itu tergantung maksudnya. Kenapa demikian? Karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh lebih mulia dan jauh lebih pas daripada kesimpulan seorang ulama atau sekelompok ulama. Karena kita tidak meragukan lagi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi, seorang rasul yang diberikan jawami'ul kalim, kata-kata yang singkat tapi maknanya sangat padat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin salah dalam ucapannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan seorang hamba itu tergantung niatnya. Tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah dalam mengatakan kata-kata ini. Dan kata-kata ini tidak mungkin salah dalam maknanya.
karena berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan ijtihad para ulama atau kesimpulan para ulama. Mungkin ya dimungkinkan, masih dimungkinkan ada kesalahan. Walaupun dua-duanya benar misalnya. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hak dan kesimpulan para ulama juga hak, tetap saja perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mulia dan lebih tinggi kedudukannya daripada perkataan para ulama, ya. Sehingga menggunakan redaksi yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengungkapkan kaidah fikih, ya, itu lebih baik bagi kaum muslimin daripada menggunakan redaksi dari ijtihad para ulama. Ini apabila keduanya bisa saling mewakili, ya. Seperti di dalam kaidah ini. Innamal a'malu binniyat, ya. Bisa mewakili makna al-umuru bimaqasidiha. Dan kaidah al-umuru bimaqasidiha bisa diwakili oleh kaidah innamal a'malu binniyat. Sehingga di dalam kaidah yang seperti ini kita jauh lebih baik, ya, menggunakan redaksi dari Nabi kita yang sangat kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalah pentingnya kaidah ini. Para pemirsa Roja TV, para pendengar radio Roja, dan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaidah ini adalah kaidah yang sangat penting sekali bagi kita semuanya. Dan tidak ada kaidah yang lebih luas cakupannya daripada kaidah ini. Kaidah ini kaidah yang benar-benar sangat banyak sekali cakupannya. Dan semakin banyak, semakin luas cakupan suatu kaidah, menunjukkan semakin pentingnya kaidah tersebut. Sampai-sampai seorang imam besar dalam mazhab Hambali yang bernama Ibnu Rajab, beliau seorang ahli hadis dan beliau seorang ahli fikih, pernah mengatakan, wahatan kalimatan jami'atan wa qa'idatan kulliyatan. Dua kalimat ini adalah dua kalimat yang luas sekali cakupan maknanya. Dan dua kalimat ini merupakan dua kaidah yang umum. Dua kalimat yang dimaksud di sini adalah innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya. Bahwa sesungguhnya semua amalan seorang hamba itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya seorang hamba akan mendapatkan bagian dari amalannya sesuai dengan niatnya. Ini dua kalimat, ya. Dua kalimat ini adalah kalimat yang cakupannya sangat luas dan merupakan dua kaidah yang universal. Kemudian Ibnu Rajab mengatakan la yakhruju anhuma syai'. Tidak ada satu amalan pun yang keluar dari dua kaidah ini. Tidak ada sesuatu pun yang keluar dari
dua kaidah ini. Kenapa demikian? Ya, karena semua amalan seorang hamba itu tidak bisa lepas dari niatnya. Ketika seorang hamba melakukan sesuatu, pasti dia berniat dahulu. Ya, pasti dia berniat dahulu. Kecuali kalau dia misalnya hilang akalnya. Misalnya gila. Atau melakukan tanpa sadar. Seperti orang yang ngigau. Kalau dia melakukannya dengan sadar dan akalnya sempurna, pasti ada niat di sana sebelum dia melakukan sesuatu. Dan kaidah ini mengatur niat. Berkaitan dengan niat. Sehingga semua amalan seorang hamba tidak bisa keluar dari kaidah ini. Karena kaidah ini menyangkut niatnya. Dan semua amalan seorang hamba ya tidak bisa lepas dari niatnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya kaidah ini. Karena cakupannya sangat luas sekali. Ya. Nanti kita tahu ya, akan tahu dari misal-misal atau contoh-contoh penerapan dari kaidah ini. Namun sebelum kita masuk ke dalam penerapan ya, dari kaidah ini, ya, kita akan membahas masalah tentang niat dulu. Ya. Niat adalah keinginan hati untuk melakukan sesuatu. Inilah niat, hakikat niat. Baik dari sisi bahasa maupun dari sisi syariat hampir sama. Ya, hampir sama. Dalam bahasa, niat adalah keinginan hati untuk melakukan sesuatu, dorongan hati untuk melakukan sesuatu. Itulah niat. Dan dalam syariat juga maknanya demikian. Ya. Dalam syariat juga maknanya demikian, bahwa niat adalah keinginan hati dalam melakukan sesuatu. Dorongan hati untuk melakukan sesuatu. Inilah niat. Niat tersebut bisa macam-macam ya, banyak sekali macamnya. Dan niat tersebut mempengaruhi semua amalan seorang hamba yang dilakukan dengan sadar dan dengan akal yang sempurna, akal yang sehat, dan dia melakukannya dengan sadar. Ya. Di sana ada niat seorang hamba dalam melakukan sesuatu. Ini pengertian niat ya. Secara mudahnya, niat adalah keinginan hati untuk melakukan suatu amalan. Kemudian masalah yang kedua tentang niat adalah masalah tempat niat. Para ulama sepakat bahwa niat tempatnya adalah hati. Karena niat hakikatnya adalah keinginan hati. Keinginan hati untuk melakukan sesuatu. Inilah hakikat niat. Ketika kita tahu bahwa hakikat niat adalah keinginan hati untuk melakukan sesuatu, berarti tempatnya niat di hati. Kalau tempatnya tidak di hati, berarti bukan niat. Misalnya tempatnya diganti di lisan, berarti bukan niat. Karena itu bukan keinginan hati. Dan para ulama telah sepakat, ya, mereka berijma' bahwa niat itu tempatnya di hati. Disebutkan di sini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ulama besar dalam mazhab Hambali. Beliau berkata, tempat niat itu
di hati, bukan di lisan, berdasarkan kesepakatan para ulama. Ya, semua ulama kaum muslimin telah sepakat dalam masalah ini, bahwa niat tempatnya di hati. Dan beliau mengatakan ini berlaku untuk semua ibadah. Semua ibadah tempat niatnya di hati. Baik itu ibadah taharah, ataupun ibadah salat, ataupun ibadah zakat, puasa, haji, memerdekakan budak, jihad, maupun ibadah-ibadah yang lainnya. Ini perkataan salah seorang ulama besar di mazhab Hambali, yang menunjukkan bahwa niat tempatnya di hati. Dan ulama telah sepakat dalam masalah ini. Dalam semua ibadah, niat tempatnya adalah hati. Karena itulah hakikat dari niat. Oleh karenanya, kalau ada seseorang yang melafalkan niatnya dengan lisannya, namun apa yang dia lafalkan berbeda dengan yang terdapat dalam hatinya, maka yang dianggap sebagai niat adalah apa yang terdapat dalam hatinya, bukan yang dia ucapkan. Ini menunjukkan bahwa niat itu tempatnya di hati. Kalau ada seorang yang niat sholat duhur, ya, misalnya, kemudian dia melafalkan niat sholat asar, maka yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala dia sedang salat zuhur. Karena yang dianggap adalah niat yang ada di hati. Walaupun niat dalam salat ini ya, sesuatu yang menyelisih tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya ya meninggalkan melafalkan niat. Rasulullah di dalam salatnya, ya, semua salatnya, Rasulullah meninggalkan niat dengan lisannya, meninggalkan melafalkan niat, sehingga tuntunan yang sesuai dengan tuntunan beliau adalah ketika salat, ya, meninggalkan melafalkan niat dengan lisan. Dan ini berlaku dalam semua ibadah, ya. Semua ibadah ya tidak ada tuntunannya melafalkan niat ya dengan lisan sebagaimana dahulu telah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian niat ini memiliki dua fungsi. Niat memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama, niat bisa membedakan antara ibadah dan yang tidak ibadah, atau disebut oleh para ulama adat. Ya. Adat maksudnya adalah semua yang selain ibadah. Di antara fungsi niat adalah untuk membedakan amalan seorang hamba ini apakah masuk dalam bab ibadah ataukah masuk dalam bab selain ibadah atau bab adat. Ini fungsi yang pertama. Misalnya ada orang ya, dia mandi, tapi niat dia untuk membersihkan diri saja atau menyegarkan dirinya. Maka ini adat. Ini bukan ibadah. Ini amalan biasa. Amalan dia sebagai seorang manusia. Tidak masuk dalam amalan ibadah. Kalau dia niatnya untuk misalnya menyambut hari Jumat misalnya. Ya, dia
disunahkan ketika itu hari Jumat ya. Dan di hari Jumat ya disunahkan untuk mandi hari Jumat. Bahkan ada yang mengatakan wajib. Ya. Kemudian dia niat ini adalah dalam hatinya ya, dia dalam hatinya menginginkan bahwa mandi tersebut untuk mandi hari Jumat. Maka mandinya menjadi ibadah. Berpahala. Bagi yang berkeyakinan itu mandi sunnah, pahalanya sunnah. Dia dapat pahala amalan sunnah. Bagi yang berkeyakinan bahwa itu adalah amalan wajib, maka dia mendapatkan pahala wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Amalannya sama, sama-sama mandi. Yang membedakan adalah niat. Ini fungsi niat yang pertama. Membedakan apakah amalan itu masuk dalam adat ataukah masuk dalam ibadat. Ya. Apakah itu masuk dalam bab ibadah ataukah masuk dalam bab kebiasaan seseorang. Bukan masalah ibadah. Fungsi yang kedua dari niat adalah membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Misalnya, ya, ada orang masuk ke masjid setelah azan sholat subuh misalnya. Dia masuk ke masjid, kemudian dia sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, dia niatnya misalnya sholat qobliyah fajar. Yang satu ada orang lain masuk setelah wudu, ya, dia masuk masjid. Kemudian setelah itu dia sholat sunnah 2 rakaat setelah wudu. Sholatnya sama persis, sama-sama 2 rakaat, sama-sama di masjid. Misalnya kita misalkan ya, sama-sama 2 menit misalnya. Tapi menjadi berbeda. Ini sholat sunnah wudu, yang ini sholat sunnah qabliyah fajar. Karena apa? Karena niat yang membedakannya. Ini fungsi niat yang kedua. Niat bisa membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Saya misalkan lagi, sama-sama mandi ibadah di hari Jumat misalnya. Yang satu ingin mandi untuk hari Jumat. Yang satunya lagi ingin mandi untuk mandi junub. Misalnya ketika itu dia junub. Untuk mensucikan dirinya dari jinabah atau junubnya. Dua-duanya sama-sama ibadah. Tapi ibadahnya lain-lain. Padahal amalannya sama. Sama-sama mandi. Caranya sama. Tapi karena niatnya berbeda, maka ibadahnya menjadi berbeda. Yang satu untuk ibadah mandi hari Jumat, yang satu untuk ibadah mandi junub. Ya. Ini fungsi niat yang kedua. Fungsi niat ya ada 2. Ya, yang pertama untuk membedakan apakah amalan tersebut ibadah ataukah amalan tersebut tidak ibadah. Yang kedua, apakah ibadah tersebut ya membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Ya. Ini dua fungsi dari niat. Kemudian masalah yang berikutnya yang membahas tentang niat ya, yang berkaitan dengan niat adalah macam-macam niat. Macam-macam niat. Niat ada 2 macam. Ini berdasarkan sasaran atau tujuan niat tersebut ya. Dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah niyatul amal. Yang pertama niat
atau keinginan hati untuk melakukan amalan apa yang ingin dia lakukan. Ya, keinginan hati untuk melakukan amalan apa yang ingin dia lakukan. Ini namanya niyatul amal. Misalnya, saya ingin sholat zuhur. Saya ingin sholat zuhur. Ini keinginan hati untuk melakukan sholat zuhur, amalan tertentu. Ya, jenis dari amalan tertentu. Saya ingin misalnya pergi ke masjid. Ini amalan pergi ke masjid. Ini amalan tertentu. Keinginan hati untuk melakukan jenis amalan-amalan tertentu. Ini namanya niyatul amal. Niat untuk menentukan jenis amalannya. Niat yang kedua adalah niyatul ma'mulilah. Niyatul ma'mulilah, yaitu niat atau keinginan hati untuk menentukan untuk siapakah amalan ini dilakukan. Keinginan hati untuk menentukan tujuan amalan tersebut. Dilakukan untuk siapa? Apakah untuk Allah ataukah untuk yang lainnya? Atau untuk dunia ataukah untuk akhirat? Ya. Ini niyatul ma'mulilah, ya. Keinginan hati untuk menentukan tujuan dari amalan yang sudah ditentukan tadi. Tujuannya untuk mengharapkan pahala dari Allah ataukah tidak? Ataukah untuk yang lainnya? Ini juga sangat berpengaruh dalam amalan. Bahkan kalau amalan ibadah dilakukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka jadinya kesyirikan. Jadinya kesyirikan. Seorang sholat, dia benar-benar sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW secara zahir. Sunnah-sunnahnya dilakukan semuanya, apalagi yang wajib. Tapi niatnya agar dipuji orang lain misalnya. Riya. Syirik kecil. Walaupun syirik kecil, dosanya besar sekali. Karena masuk dalam kategori kesyirikan. Padahal dia sudah melakukan sunnah-sunnahnya semua sangat lengkap. Ya. Wajib-wajibnya dilakukan dengan sempurna. Tapi niatnya bukan untuk mengharapkan pahala dari Allah saja, tapi dicampur dengan mengharapkan pujian dari manusia. Jadinya syirik. Ya. Ada orang misalnya berdakwah, menginginkan imbalan harta. Ini juga amalannya menjadi terhapus. Ya. Karena berdakwah amalan ibadah. Apabila dia menginginkan imbalan dunia, maka jadinya dia tidak ikhlas. Maka seorang dai harusnya selalu mengatur niatnya, hati-hati. Benar, amalannya sama berdakwah, tapi niat sangat mempengaruhi. Apabila ada campuran-campuran niat seperti itu, maka akan sangat membahayakan seorang dai. Karena ini amalan ibadah yang sangat mulia. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya melebihi orang yang berdakwah kepada Allah, melakukan amal-amal saleh dan mengatakan bahwa sesungguhnya aku termasuk dari kaum muslimin. Tidak ada yang lebih baik dari orang ini.
Ini ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berdakwah. Tapi kalau niatnya tercampuri oleh niat dunia, maka ini sangat membahayakan amalannya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka tidaklah diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama, amalan-amalan agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qulillah a'budu mukhlishan lahu dini." Katakanlah wahai Muhammad, hanya kepada Allah aku beribadah dengan mengikhlaskan agamaku. Inilah keikhlasan, ya. Niyatul ma'mulillah sangat berkaitan dengan keikhlasan, ya. Meniatkan suatu amalan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah yang sangat mempengaruhi amalan seorang hamba. Apabila niatnya karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahalanya. Tapi apabila niatnya karena yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tinggalkan dia bersama amalannya. Tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah sangat murka kepadanya. Kemudian yang berikutnya adalah contoh penerapan dari kaidah ini, ya. Sebagaimana saya singgung di awal pembicaraan tadi, ya. Awal pembahasan tadi, bahwa kaidah ini sangat penting bagi kita semuanya karena cakupannya sangat luas sekali. Bahkan Ibnu Rajab mengatakan, ya, la yakhruju minhuma syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang keluar dari dua kalimat tersebut, yaitu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amalan seorang hamba itu tergantung niatnya. Dan sesungguhnya seorang hamba akan mendapatkan bagian dari amalannya berdasarkan niatnya, sesuai dengan niatnya. Tidak ada yang keluar dari dua kalimat ini. Ini menunjukkan bahwa cakupan kaidah yang kita bahas sangat luas sekali, dan ini menunjukkan bahwa kaidah ini sangat penting sekali. Saya misalkan beberapa contoh, ya. Misalnya salat, ya. Salat, sama-sama salat, tapi bisa jadi salat tersebut menjadi maksiat. Bisa jadi salat tersebut menjadi ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu salatnya ikhlas karena Allah, yang satu salatnya riya. Maka ini sangat mempengaruhi amalan seorang hamba. Puasa. Masalah puasa, yang satu niatnya, ya, bukan karena Allah. Amalannya sama-sama. Bukan karena Allah. Tapi misalnya untuk, ya, diet, menguruskan badannya, tidak terbetik sama sekali di dalam hatinya bahwa itu untuk ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia lapar, dahaga selama sehari, ya, tapi kalau niatnya hanya untuk itu saja, maka puasanya tidak bernilai pahala. Allah Subhanahu wa taala tidak menganggapnya sebagai ibadah. Kalau niatnya karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi ibadah yang sangat mulia. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena sesungguhnya puasa itu untukku, untuk Allah Subhanahu wa taala,
dan akulah yang akan memberikan balasan kepadanya dari amalan puasa tersebut. Ketika niatnya lain, maka puasanya pun pahalanya lain. Haji juga demikian, ya. Haji umrah juga demikian. Walaupun sama-sama amalannya, yang satu ya dari hajinya, umrahnya ya karena ingin dipuji-puji orang lain, ingin namanya harum di masyarakatnya, sehingga dia ya sampai menempel foto hajinya di ruang tamu misalnya. Terus ditulis ya tahun berangkat hajinya. Tidak lain ya, untuk apa? Kecuali agar dipuji oleh orang yang datang kepadanya. Agar masyarakat tahu bahwa dia sekarang benar-benar sudah haji. Agar harum namanya. Ini hajinya menjadi riya. Ya. Di kota suci tersebut ya sampai ya tidak ada satu amalan pun atau satu manasik pun kecuali dia mengambil foto misalnya. Kemudian dia sebarkan. Ya. Ini sangat kecil kemungkinannya untuk memberikan contoh kepada manusia dalam kebaikan. Ya. Tapi ya kemungkinan besarnya adalah untuk mendapatkan pujian. Walaupun ada kemungkinan ya, tapi kemungkinannya kecil. Kemungkinan baiknya kecil. Ini sangat mempengaruhi ibadah haji atau ibadah umrah seseorang. Maka ya sebaiknya dan seharusnya kita menjauhi hal-hal yang demikian. Memperlihatkan amal-amal baik kita kepada manusia. Kalau bisa disembunyikan, sembunyikan. Sembunyikan kebaikan-kebaikan kita sebagaimana kita menyembunyikan keburukan-keburukan kita. Agar Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kita pahala yang besar. Karena semakin ikhlas amalan seseorang, maka pahalanya semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa menyembunyikan suatu amalan, ya, kebaikan, maka sembunyikanlah. Lihat sedekah. Ketika disembunyikan, bisa mendatangkan naungan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Di antara 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungan istimewa di hari kiamat nanti adalah seseorang yang bersedekah. Tapi dia menyembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini orang yang menyembunyikan amalan baiknya dengan usaha yang sangat keras. Dengannya Allah melipat gandakan pahalanya. Dengannya Allah mengistimewakan dia. Lihat orang yang berzikir dan menyembunyikan zikirnya juga mendapatkan naungan istimewa dari Allah. Berbeda dengan orang yang berzikir dan menampakkan zikirnya di hadapan manusia. Tidak ada keutamaan yang seperti ini. Wa rajulun dzakarallaha khaliya fafadat 'ainah. Dan seorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sedang sendiri, kemudian matanya meneteskan air mata. Diistimewakan oleh Allah karena dia sembunyikan, karena ikhlas yang sangat tinggi. Ibadah-ibadah lainnya juga demikian ya. Semakin keikhlasan seseorang tinggi, semakin besar
pahala yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh lainnya dari kaidah ini, misalnya menuntut ilmu. Menuntut ilmu kalau niatnya adalah untuk mencapai derajat keilmuan yang tinggi, kemudian bisa membangga-banggakan dirinya di hadapan manusia, maka ini menjadi orang yang pertama kali akan dijebloskan oleh Allah ke neraka. Berbeda kalau niatnya untuk, misalnya untuk kebaikan ya, misalnya untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya, untuk menghilangkan kebodohan dari masyarakatnya, untuk mengharapkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian, maka dia menjadi seorang ulama kalau dia berhasil dalam menuntut ilmunya. Wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Menjadi orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan seorang ulama itu melebihi keutamaan seorang ahli ibadah. Sebagaimana ya perbandingannya seperti bulan dan bintang, jauh perbandingannya. Karena niatnya yang baik. Begitu pula masalah sedekah. Ya, sedekah juga demikian. Ada orang yang sedekah, dia benar-benar bersedekah, tapi ria. Ada orang bersedekah ditampakkan di hadapan manusia, tapi tujuannya untuk memberikan contoh kebaikan. Sangat tipis sekali perbedaannya. Sama-sama di hati. Amalannya sama dan niatnya sama-sama di hati. Perbedaannya sangat tipis, tapi lihat pengaruh dari niat tersebut. Yang satunya ria, dosa besar, tidak mendapatkan pahala. Yang satunya berpahala dan pahalanya sangat besar. Kalau ada orang-orang lain yang mencontohnya, dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala seperti pahala orang lain yang mencontoh amalan dia. Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ghaira annahu la yanqusu min ujurihim syai'ah. Barang siapa yang memberikan contoh kebaikan dan akhirnya ditiru oleh orang lain, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala kebaikan orang-orang yang mencontoh dia, tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Ya. Ini hanya karena niat. Sama-sama sedekah, sama-sama mengeluarkan uang, ya. Sama-sama diperlihatkan di depan manusia. Tapi yang satunya ingin memberikan contoh kebaikan agar dicontoh oleh orang lain, agar orang lain semangat untuk melakukan kebaikan tersebut, yang lainnya melakukannya karena riya. Pengaruhnya sangat besar. Contoh lain dari ibadah ini, orang yang terbukti membunuh seseorang. Tapi yang satu, dia tidak berniat membunuhnya. Dia tidak sengaja. Misalnya, dia naik mobil. Ya. Tiba-tiba ada anak kecil lewat, nyebrang, tapi tidak melihat kanan kiri. Akhirnya ketabrak dan mati. Yang satunya sama-sama bawa mobil, tapi dia berniat memang untuk menabrak anak itu. Dan dua-duanya, dua anak tersebut mati semua, misalnya demikian. Ini hukumnya berbeda. Hukumnya berbeda, padahal secara lahir, secara zahir, secara kasat mata, ya, yang dilakukannya sama. Hanya saja yang satu tidak berniat membunuh, bahkan tidak terbetik sama sekali di hatinya untuk membunuh. Dia ingin nyupir mobil, tapi yang satu ingin membunuh. Niat nyupir mobilnya ingin membunuh anak itu. Maka perlakuannya di dalam Islam berbeda.
Perlakuannya di dalam Islam berbeda. Kemudian misalnya orang yang mengambil barang di jalan. Mengambil barang di jalan yang dia tidak tahu pemiliknya. Dia diambil. Apabila dia mengambilnya karena niat ingin memilikinya, maka ini masuk dalam bab ghasab. Ya. Dia masuk dalam bab ghasab. Sehingga apabila barang tersebut rusak di tangannya dan pemiliknya datang untuk memintanya, maka dia harus menggantinya. Apapun sebab rusaknya barang tersebut, baik disengaja ataupun tidak disengaja, karena dia niatnya untuk memilikinya atau menggunakannya. Ini masuk dalam bab ghasab. Berbeda kalau dia mengambilnya, ketika mengambilnya dia ingin mengamankan barang tersebut sampai waktu yang ditentukan, misalnya setahun, ya, sampai setahun. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, dia berusaha untuk menjaganya, kemudian mengumumkan bahwa dia menemukan barang tersebut, siapa yang memiliki silahkan diambil, ya, sampai setahun, ya. Kemudian setelah setahun masih belum ada juga orang yang datang kepadanya untuk mengambilnya, maka ketika itu dia bisa menggunakannya. Kalau misalnya rusak, ya, maka dia tidak berkewajiban menggantinya sama sekali, karena dia orang yang diberikan hak untuk mengamankan barang tersebut, ya. Berbeda perlakuannya. Yang satu dianggap sebagai orang yang ghasab, ya, mengambil milik orang lain untuk digunakan tanpa izin. Yang satunya dimasukkan ke dalam orang yang amin, ya, orang yang dititipi sebuah amanah. Karena beda niat, padahal apa yang dilakukan sama, ya, sama-sama mengambil barang, sama-sama dibawa ke rumahnya, ya. Tapi karena niat yang berbeda, akhirnya berbeda hukumnya. Begitu pula dengan tindakan-tindakan yang mubah, ya, seperti makan. Kalau niatnya untuk menguatkan dirinya dalam beribadah, dapat pahala, makanya jadi berpahala. Kalau misalnya niatnya untuk sesuatu yang haram, ya, untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, karena dia ingin kuat, tapi kuatnya setelah itu dia ingin melakukan yang diharamkan oleh Allah, makanya jadi haram. Kalau untuk melakukan sesuatu yang mubah, dia makan untuk berolahraga misalnya, dan olahraga sesuatu yang mubah pada asalnya, makanya jadi mubah. Begitu, ya. Ini niat, ini semua gerak-gerik kita, ya, itu tergantung niatnya. Inilah cakupan kaidah yang sangat luas sekali. Kemudian saya ingin memberikan pelajaran yang sangat berharga dalam masalah niat ini, ya. Bahwa niat orang, ya, manusia terbagi menjadi 3 dalam masalah niat ini. Ada yang mendewa-dewakan niat. Ini berlebih-lebihan dalam menyikapi niat. Orang yang mendewa-dewakan niat ini, ya, dia tidak peduli dengan syariat. Dia tidak peduli dengan aturan. Yang penting niatnya baik. Orang yang demikian, ya, adalah orang yang tertipu oleh godaan setan. Setan selalu menggodanya. Tidak usah khawatir melakukan ini, kamu niatnya baik. Ada orang yang berzina, jangan khawatir berzina, niatnya baik, Allah melihat hatimu. Niatmu kan baik untuk menafkahi keluarga. Ada yang melakukan riba, terus dibisiki oleh iblis, lakukan riba tidak masalah, ya, karena niatmu untuk menafkahi keluarga.
untuk membantu saudara-saudaramu yang membutuhkan. Ada orang yang korupsi, juga demikian. Ya, dibisiki oleh iblis tidak apa-apa korupsi. Ya, nanti sebagian hartanya disedekahkan untuk fakir miskin, sebagiannya untuk menyantuni anak yatim, sebagiannya untuk memuliakan kerabat-kerabatmu. Nanti sisanya untuk kamu. Ini orang yang mendewa-dewakan niat. Dia tidak peduli dengan syariat lagi. Yang penting menurut dia niatnya baik dan Allah melihat niatku. Ini orang yang tertipu oleh iblis. Karena iblis seperti ini. Dan Islam ya tidak mengajarkan hal yang seperti ini. Ini sikap yang salah dalam niat. Kemudian yang kedua, orang yang ekstrim dalam masalah lahir saja, niatnya tidak diperhatikan. Ya. Jadi yang penting sesuai dengan tuntunan, tapi tidak memperhatikan niatnya. Ini juga salah. Ini juga seorang yang rugi. Bisa saja amalan-amalan yang lahirnya ibadah jadi maksiat, jadi dosa besar, jadi kesyirikan. Makanya orang yang tengah-tengah, merekalah orang yang beruntung. Memperhatikan niatnya dengan baik dan memperhatikan aturan-aturan Allah dalam amalan-amalan tersebut. Merekalah orang-orang yang mengumpulkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah, tiada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Dia ikhlas dalam niatnya dan dia juga memperhatikan aturan-aturan Allah dalam amalannya, memperhatikan tuntunan-tuntunan syariat Islam. Amalan lahirnya baik dan dia juga memperhatikan niatnya dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan ya dalam kajian kita pada kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama ini ya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang benar-benar bisa mengatur niatnya dengan baik ya, maka dia akan dengan mudah mengumpulkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih Ustaz atas materinya. Dan ikhwatul Islam rahimani Allah.